Di dalam tubuh Moongeyser Serpent terdapat sebuah benda bernama Moonflower. Benda ini sangat beracun dan hanya bisa dinetralkan oleh darah dewa kuno. Bahaya terbesarnya adalah jika Moongeyser Serpent mati atau Moonflower ini diusik. Seluruh tubuh ular raksasa itu akan mengembang dan meledak seperti balon. Ledakan dari ular sebesar ini sangat mengerikan karena sanggup menghancurkan lebih dari setengah wilayah domain utara sistem bintang All Heaven. Itulah alasan mengapa tidak pernah ada bangkai Moongeyser Serpent yang tersisa di alam semesta. Wang Lin langsung menyadari kecerobohan Tanlang yang tidak akan bergerak jika tidak ada harta. Jangan-jangan dia mengira Moonflower adalah harta karun. Gumamnya dengan ngeri. Kulit kepala Wang Lin merinding, tetapi ia segera bersikap masa bodoh. Jika Tanlang ingin mencari mati, itu bukan urusannya. Wang Lin kemudian melanjutkan pencarian ke seluruh bagian tubuh ular yang bisa diakses. Karena tidak menemukan Tanlang di tempat lain, ia menyimpulkan bahwa orang tua itu pasti tertelan dan terjebak di area pencernaan, sekaligus pembuangan limbah Moongeyser Serpent. Ketika Wang Lin tiba di area yang berbau busuk tersebut dan menyebarkan indera ilahinya, sebuah pesan darurat yang samar terdengar dari dalam. "Rekan kultivator di luar, tolong selamatkan aku. Aku punya banyak harta. Aku akan memberikan semuanya kepadamu." Suara itu memang milik Tanlang. Tubuhnya kini sudah kurus kering, karena selama 100 tahun energinya terus dikuras oleh dinding pencernaan Moongeyser Serpent. Dulu, Tanlang masuk ke planet ini karena terpikat oleh aura Moonflower yang ia kira harta karun langka. Di tengah jalan, keserakahannya kambuh saat melihat tulang logam Moongeyser Serpent. Ia kemudian menancapkan harta gunungnya di sana untuk mengikis tulang tersebut. Rasa sakit itu membuat Moongeyser Serpent mengamuk ke bentuk ketiga. Tanlang yang panik segera masuk lebih dalam dan menyentuh Moonflower. Karena itulah dia berakhir ditelan bulat-bulat dan dibuang ke area kotor ini. Selama seabad, ia telah mencoba kabur berkali-kali menggunakan tungku pusakanya, tetapi selalu tertangkap kembali, hingga akhirnya tungku tersebut dililit dan dikunci oleh tentakel di tempat itu. Mendengar cerita minta tolong itu, Wang Lin sama sekali tidak merespon dan langsung berbalik pergi. Dari kondisi Tanlang yang mengenaskan, ia tahu tidak ada orang lain dari aliansi kultivasi yang datang membantunya. Bagi Wang Lin, mengabaikan Tanlang adalah keputusan terbaik demi keselamatan dirinya sendiri. Ia tidak akan mempertaruhkan nyawanya hanya karena tergiur harta. Dengan cepat, Wang Lin kembali ke area celah tulang raksasa yang aman. Setelah memastikan tidak ada ancaman ular kecil lain di sekitarnya, Wang Lin duduk bersila dan bersiap memulai rencana utamanya. Ia melepaskan segel pembatasan yang sebelumnya ia pasang pada ribuan tentakel di permukaan planet. Dalam sekejap, cairan dari puluhan ribu buah surgawi yang tadinya tertahan langsung terlepas dan meresap sekaligus ke dalam akar tentakel Moongeyser Serpent. Jika diserap satu persatu, cairan buah itu tidak akan berpengaruh apapun pada ular raksasa ini. Namun, karena diserap serentak dalam jumlah besar, efeknya menjadi seperti badai hantaman obat bius yang sangat kuat. Seluruh tentakel di planet itu langsung bergetar dan kehilangan sifat agresifnya, kemudian mulai bergoyang lemas seperti makhluk yang sedang mabuk berat. Jiwa Moongeyser Serpent pun diliputi rasa gembira dan tidak menyadari bahaya yang mengancam. Melihat kesempatan emas ini, Wang Lin membuka matanya yang berbinar terang. Ia merentangkan kedua tangannya dan mencengkeram kedua sisi tulang logam yang terbelah. Kemampuan ketiga, sungai dunia bawah, kekuatan dunia bawah, teriak Wang Lin. Dua aliran sungai dunia bawah keluar dari lengannya dan melesat cepat seperti dua naga ganas yang langsung melilit dan mengunci seluruh permukaan tulang logam tersebut. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan kultivasi tahap akhir ascendant miliknya, Wang Lin berteriak, "Ekstraksi tulang!" Daya hisap luar biasa yang ia pelajari dari fenomena tabrakan dua sistem bintang di tanah roh iblis langsung bekerja. Kekuatan ini begitu besar hingga membuat seluruh planet Yungxia berguncang hebat dan memicu raungan kuno yang menggelegar dari dalam bumi. Raungan itu bahkan sampai membuyarkan lapisan kabut tebal yang menyelimuti atmosfer planet tersebut. Sementara itu, di dalam perut planet Yungxia, kekuatan sungai dunia bawah milik Wang Lin mengunci dua bagian tulang logam Moongeyser Serpent. Begitu cahaya keemasan meledak, seluruh planet langsung berguncang dahsyat seolah-olah ada tangan raksasa yang sedang mencengkeram dan meraih tulang belakangnya secara paksa. Meskipun Moongeyser Serpent mengalami rasa sakit yang luar biasa, efek ribuan buah surgawi membuat rasa sakit itu terasa tumpul dan justru berubah menjadi sensasi mabuk yang menyenangkan. Akibatnya, jutaan tentakel merah di permukaan planet memanjang hingga berkali-kali lipat dari ukuran semula. Jika dilihat dari luar angkasa, planet Yungxia kini tampak mengerikan seperti seekor landak laut raksasa yang cangkang tanahnya mulai retak dan runtuh. Sementara itu, Wang Lin yang merasakan bahaya langsung berdiri.
Dengan urat-urat lengan yang menggembung akibat aliran energi spiritual surgawi, ia mencengkeram bagian kiri tulang dan berteriak. Menggunakan seluruh sisa tenaganya, ia berhasil menggeser tulang raksasa itu sejauh 3 inci. Sekali gerbang itu terbuka, Wang Lin terus mengerahkan kekuatan penuhnya. Tulang logam sepanjang ribuan kilometer itu perlahan-lahan terseret keluar dari bawah tanah secara bertahap dari 10 kaki hingga 100 kaki. Wajah Wang Lin tampak garang karena ia harus bergerak secepat mungkin sebelum efek bius buah tersebut habis. Melihat Wang Lin bergegas ke permukaan, penjaga surgawi langsung mengambil alih bagian kanan tulang. Tubuh penjaga surgawi memancarkan cahaya emas kemerahan, lalu menarik bagian tulang tersebut dengan kekuatan yang jauh lebih besar, hingga bumi berguncang, seperti dihantam jutaan petir. Keduanya melesat secepat kilat dengan membawa 2 pegunungan tulang logam menembus lapisan tanah menuju atmosfer. Dari kejauhan, 2 belahan tulang itu tampak bersinar keemasan, layaknya naga api raksasa. Karena ukurannya yang terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, Wang Lin dan penjaga surgawi terpaksa menyeretnya secara manual. Namun, rintangan belum selesai. Rasa sakit dari tulang yang dicabut paksa mulai membuat Moongazer Serpent terbangun dari tidurnya. Gerakan tentakelnya mulai merayap cepat dan melilit tulang raksasa yang sedang dibawa oleh Wang Lin. Melihat jalannya terhambat, Wang Lin terpaksa mengambil keputusan berat. Ia mengeluarkan bendera pembatasan yang telah menemaninya selama 900 tahun. Dengan rasa patah hati, ia memicu mantra penghancuran diri pada bendera pusaka tersebut. Dalam sekejap, bendera itu meledak dan melepaskan roh pembatasan yang membakar jutaan tentakel di sekitarnya. Meski ledakan bendera itu tidak sanggup memotong tentakel Moongazer Serpent, hantamannya berhasil membuat gerakan tentakel-tentakel itu melambat sesaat. Wang Lin dan penjaga surgawi memanfaatkan detik-detik berharga tersebut untuk menarik lepas tulang mereka dan melesat menembus lapisan kabut menuju ruang kosong di luar angkasa. Tepat saat mereka hampir mencapainya, tanah di bawah mereka mendadak terbelah menjadi sebuah celah raksasa yang menyerupai mulut monster. Sebuah raungan kuno yang sanggup mengguncang langit dan bumi keluar dari celah tersebut. Getaran suara itu dengan cepat meremukan aliran energi di tubuh Wang Lin dan membuatnya kesakitan hingga memuntahkan seteguk darah segar. Kekuatan suara dari raungan tersebut begitu kuat hingga membuat tubuh penjaga surgawi gemetar dan cahaya emas pelindungnya meredup. Bumi di bawah mereka terus runtuh dan puing-puing tanahnya berterbangan ke luar angkasa. Planet Yungxia sebenarnya adalah tubuh Moongazer Serpent itu sendiri yang kini sedang berbalik dan mengangkat kepalanya untuk mengejar mereka. Saat mulut raksasa ular itu mendekat secepat kilat, Wang Lin mendeteksi keberadaan formasi pedang 7 bintang miliknya yang sempat tertelan. Agar menciptakan celah untuk kabur, Wang Lin dengan gila meledakkan seluruh pedang beserta roh-roh binatang di dalam perut ular tersebut. Ledakan beruntun yang sangat dahsyat itu berhasil merobek kabut tebal planet dan membuat gerakan mulut ular tersebut melambat sesaat. Celah waktu yang sempit itu langsung dimanfaatkan oleh Wang Lin dan penjaga surga untuk melesat keluar menuju batas angkasa. Meskipun masih linglung akibat efek sisa buah surgawi, ular raksasa itu tetap mengejar karena merasakan ada sesuatu yang familiar pada kedua makhluk yang melarikan diri tersebut. Dari mulutnya tiba-tiba terdengar sebuah ucapan aneh yang membuat kulit kepala Wang Lin mati rasa. Makhluk itu berbicara dalam bahasa para dewa kuno. Seketika ruang di sekitar mereka mulai retak dan hancur. Wang Lin menyadari bahwa ular ini sedang merapalkan mantra penghancur massal yang biasanya hanya bisa digunakan oleh dewa kuno bintang 8. Di ambang kematian, Wang Lin berbalik dan ikut membalas berteriak dengan bahasa dewa kuno yang ia warisi dari Tusi. Mendengar bahasa kaum penciptanya, Moongazer Serpent tertegun dan menghentikan mantranya. Sepasang mata dinginnya terbuka dan menatap Wang Lin dengan penuh kebingungan. Di saat yang bersamaan, guncangan hebat pada tubuh ular itu menciptakan celah di area pembuangan kotorannya. Tanlang berhasil keluar dari tempat menjijikan itu sambil menyeret tungku besarnya. Setelah 100 tahun hidup menderita di dalam tumpukan kotoran yang bau, Tanlang menangis bahagia saat melihat pemandangan bintang-bintang di luar angkasa. Ia bersumpah dalam hati tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi ke domain utara jika berhasil selamat. Namun, kebahagiaan Tanlang langsung hancur menjadi keputusasaan total. Tepat di depannya, sebuah objek raksasa menyerupai gunung meluncur jatuh ke arah celah keluar. Objek itu adalah setengah dari bagian tulang Moongazer Serpent yang sengaja dilemparkan oleh Wang Lin untuk mengalihkan perhatian ular besar itu. Melihat tulang miliknya jatuh, Moongazer Serpent yang kebingungan secara refleks membuka mulutnya dan langsung menelan kembali tulang tersebut. Sial bagi Tanlang, ia terpaksa masuk ke dalam tungku pusakanya untuk menahan benturan dari tulang raksasa yang jatuh.
Tungku dan gunung logam itu bergesekan hebat hingga membuat Tanlang yang berada di dalam batuk darah dan berteriak histeris. Selagi Moongazer Serpent sibuk menelan kembali tulangnya, Wang Lin memerintahkan penjaga surgawi untuk membantunya menarik belahan tulang yang satu lagi. Keduanya langsung melesat sekencang mungkin dan berhasil meloloskan diri ke ruang hampa luar angkasa. Sesaat kemudian, efek bius dari buah surgawi pada tubuh Moongazer Serpent telah habis total. Kesadaran ular raksasa itu pulih sepenuhnya, dan ia akhirnya menyadari bahwa objek yang baru saja ia telan adalah tulang punggungnya sendiri. Tanpa adanya penawar rasa sakit dari buah surgawi, penderitaan luar biasa akibat tulangnya dicabut paksa langsung terasa di seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang brutal ini memicu amarah sang Moongazer Serpent. Dalam ingatan dewa kuno Tusi, ada kalimat yang menggambarkan kengerian makhluk ini. Jika langit memiliki roh, dewa kuno memiliki Moongazer. Kalimat itu bermakna bahwa saat Moongazer Serpent mencapai wujud tempur ketiga, ia memiliki kekuatan setara dengan jari seorang dewa kuno bintang 9 yang sanggup menghancurkan planet kultivasi dalam sekali tunjuk. Wang Lin terus melesat bersama penjaga surgawi sambil menyeret tulang logam. Ia sempat mencoba memasukkan tulang itu ke dalam manik penentang surga miliknya. Namun, proses penyerapannya terlalu lambat. Sementara itu, efek bius buah surgawi telah hilang sepenuhnya dari tubuh Moongazer Serpent. Rasa sakit yang luar biasa membuat kemarahan makhluk raksasa itu meledak. Raungan murkanya menggema hingga ke ujung bintang-bintang. Tubuh raksasanya meregang kencang dan meruntuhkan seluruh lapisan tanah planet yang tersisa hingga habis tak berbekas. Melihat celah tanah terbuka, Tanlang keluar dari tungku besarnya dan melesat gila-gilaan demi meraih kebebasan. Namun, karena ular itu mulai menutup mulutnya, celah tersebut menyempit dengan cepat. Tanlang menjerit putus asa saat menyadari dirinya kembali terkunci di dalam kegelapan. Begitu berhasil mencapai ruang hampa, Wang Lin langsung mengeluarkan kompas bintang dan melesat pergi. Di belakangnya, Moongazer Serpent menatap dingin dengan mata raksasanya. Kibasan tentakelnya memicu badai ruang angkasa yang melesatkan tubuh ular tersebut hingga mampu memotong jarak dengan sangat cepat. Makhluk itu melontarkan mantra bahasa dewa kuno dan memicu ratusan anak ular Moongazer kecil berukuran ribuan kaki melesat keluar dari mulutnya untuk memburu Wang Lin. Tanlang yang ikut terbawa keluar di dalam mulut ular itu sempat merasa senang saat melihat bintang-bintang dan mengenali sosok Wang Lin di atas kompas bintang. Rasa bahagianya berubah menjadi kebencian mendalam. Namun, ia tidak berani bergerak sembarangan karena dikelilingi ratusan ular kecil. Melihat ancaman di depan mata, Wang Lin nekat meneguk anggur surgawi miliknya hingga hanya tersisa 2 tetes. Lonjakan energi spiritual surgawi murni yang sangat besar seketika meledak di dalam tubuhnya dan memberikan rasa sakit yang luar biasa. Walau kepalanya terasa pusing, Wang Lin tetap mengarahkan jarinya ke belakang. Berkat dukungan energi anggur surgawi, kekuatan mantra stop kali ini menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Mantra itu berhasil membekukan pergerakan ratusan ular kecil. Wang Lin memanfaatkan momentum tersebut untuk kabur menggunakan mantra pelarian tingkat tinggi. Sayangnya, mantra stop tidak berpengaruh pada tubuh utama Moongazer Serpent yang terlalu besar. Saat tubuh ular raksasa itu terus bergerak maju, hempasan energinya langsung menghancurkan efek mantra pada ular-ular kecil. Sial bagi Tanlang, ia kembali tersedot dan jatuh ke dalam celah mulut ular untuk kesekian kalinya. Dalam keputusasaannya, Tanlang menggigit lidahnya dan menyemburkan darah ke tungku besarnya untuk mengaktifkan mantra bertukar posisi dengan salah satu ular kecil yang paling depan. Begitu posisinya berpindah keluar, wajahnya yang pucat langsung berteriak, "Wang Lin, jangan berani-beraninya pergi." Namun, Wang Lin yang sudah bersiap segera menunjuk ke belakang dan kembali melepaskan mantra stop. Badai energi surgawi di tubuhnya membuat Tanlang langsung membeku seketika sebelum sempat menggunakan kemampuan tungkunya lagi. Di saat yang sama, perhatian Moongazer Serpent justru teralih pada tungku besar milik Tanlang. Sejak awal, ular ini tidak membunuh Tanlang karena mendeteksi aura yang sangat nyaman dari tungku tersebut, sehingga secara tidak sadar, ia membuangnya ke area pencernaan untuk diserap. Saat tubuh Tanlang membeku akibat mantra Wang Lin, Moongazer Serpent langsung merangsek maju dan menelan Tanlang kembali ke dalam celah terdalam. Kenaikan dan penurunan nasib yang instan ini membuat Tanlang kena mental. "Ini semua gara-gara kau, Wang Lin," teriaknya penuh dendam. Demi meloloskan diri, Tanlang nekat membakar sisa umur dan kekuatan hidupnya demi memperbesar ukuran tungku hartanya. Dalam sekejap, tungku itu membesar hingga mengganjal mulut Moongazer Serpent agar tetap terbuka. "Aku tidak butuh tungku ini lagi," teriak Tanlang sambil melompat keluar dan bersiap melarikan diri. Namun, Moongazer Serpent yang kesal langsung meludahkan tungku itu
dan memerintahkan ribuan tentakelnya untuk melilitnya. Sementara sebagian tentakel lain melesat cepat ke arah Tanlang. Melihat maut mendekat, Tanlang melemparkan sebuah kain pembatas dari tas penyimpanannya. Dalam sekejap, ilusi pemandangan gunung dan sungai yang sangat agung muncul di tengah sistem bintang. Wang Lin yang melihatnya langsung mengenali harta itu sebagai lukisan gunung dan sungai. Namun, Mungazer Serpent tidak peduli. Sebuah simbol aneh berupa bahasa dewa kuno mendadak menyala di dalam matanya. Begitu simbol itu berkedip, sebuah manifestasi jari raksasa sepanjang 1000 kaki dengan tekstur kulit yang sangat kasar muncul di depan sang ular. Meskipun jari itu hanya sebuah proyeksi ilusi, aura tekanan besar yang dipancarkannya terasa sangat nyata. Wang Lin yang melihat pemandangan tersebut dari kejauhan langsung mandi keringat dingin dengan jantung yang berdebar kencang. Ia akhirnya menyaksikan sendiri wujud nyata dari kengerian jari dewa kuno. Sementara itu, bulu kuduk Tanlang berdiri seketika. Hantaman jari dewa kuno ini membawa tekanan dao yang sangat kuat, jauh melampaui apapun yang pernah ia saksikan. Saat jari itu menekan ke depan, Tanlang langsung berlindung di balik kain pembatas lukisan gunung dan sungai. Namun, jari raksasa itu menembus ilusi tersebut dengan mudah hingga kain pembatasnya retak-retak. Tanlang memuntahkan darah segar dan terdesak mundur dalam kondisi terluka parah. Melihat kain pembatas yang retak namun masih menyimpan kekuatan magis, Wang Lin langsung memanfaatkan celah. Ia bergerak secepat kilat mendekati lokasi dan menyambar kain pembatas lukisan gunung dan sungai itu, lalu memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Jari dewa kuno mendadak berhenti dan mengalihkan kunciannya kepada Wang Lin. Demi mengalihkan perhatian jari maut itu, Wang Lin mengarahkan jarinya ke arah Tanlang dan berteriak, "Hentikan!" Tubuh Tanlang membeku sesaat akibat mantra tersebut dan membuatnya mengumpat habis-habisan dalam hati karena fokus jari dewa kuno kini kembali mengunci dirinya. Memanfaatkan momentum ini, Wang Lin langsung mundur ke arah penjaga surgawinya. Dalam kepanikan karena jari maut semakin dekat, Tanlang mengeluarkan sebuah harta bernama Mahkota Kaisar Surgawi dengan 5 permata elemen dan langsung memakainya. Mahkota tersebut memancarkan cahaya emas pekat dan memunculkan bayangan raksasa berwujud Kaisar Agung berselimut jubah naga. Mahkota ini berisi jiwa dari 9.999 Kaisar Fana yang aku bantai. Mari kita lihat apakah pusaka ini sanggup menahan jarimu, binatang sialan, teriaknya. Dentuman dahsyat mengguncang angkasa saat jari dewa kuno menghantam tubuh Tanlang, sebelum akhirnya jari itu menarik diri. Cahaya pelindung mahkota seketika hancur, dan ribuan jiwa kaisar di dalamnya lenyap. Meskipun begitu, fisik mahkotanya entah bagaimana tetap utuh. Tubuh Tanlang yang terhempas hebat memancarkan cahaya pelangi, lalu melesat tak terkendali seperti meteor ke kedalaman bintang-bintang. Tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Namun bahaya belum usai, jari dewa kuno itu mendadak muncul tepat di belakang Wang Lin dan menekan ke arahnya. Dalam kondisi kritis, Wang Lin menarik paksa 1 juta untaian energi pembantaian dari penjaga surgawi untuk dijadikan perisai pelindung. Sayangnya, jutaan energi pembantaian itu hancur seketika layaknya kertas rapuh. Wang Lin kemudian mengeluarkan penjaga surgawi yang kedua sebagai tameng tambahan. Akan tetapi, boneka tersebut juga langsung hancur menjadi debu. Ketika jari maut itu kini menyisakan jarak 7 inci dari dadanya, Wang Lin melepaskan sisa energi pedang milik Ling Tianhou yang ia simpan. Energi pedang itu berhasil memperlambat gerakan jari sementara, namun jari itu tetap melesat maju dan menghantam dada Wang Lin. Tubuh fisik Wang Lin seketika hancur total, daging dan tulang-tulangnya lenyap menjadi abu. Jari dewa kuno tersebut tidak berhenti dan berniat mengincar jiwa asal Wang Lin untuk memusnahkannya secara permanen. Namun, hancurnya tubuh fisik ini justru menjadi berkah tersembunyi. Sejak melahap naga petir kuno di masa lalu, jiwa asal Wang Lin selalu terkurung oleh sebuah lapisan penghalang tak kasat mata di dalam tubuhnya yang membatasi kekuatannya. Hantaman jari dewa kuno ini secara tidak sengaja justru menghancurkan penghalang tersebut. Bebas dari belenggu, jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan langsung berubah wujud menjadi seekor naga petir kuno raksasa. Naga tersebut mengaum keras dan memicu jutaan bola petir yang langsung menghujani jari dewa kuno, hingga gerakannya melambat secara drastis. Memanfaatkan momentum krusial ini, jiwa asal Wang Lin yang kini bergerak berkali-kali lipat lebih cepat, segera menyambar tas penyimpanan yang melayang jatuh. Ia juga menarik penjaga surgawi pertama, serta belahan tulang logam Moongazer Serpent sebelum melesat kabur. Di tengah pelariannya, ia melihat mahkota Kaisar Surgawi milik Tanlang yang terapung di ruang hampa. Tanpa pikir panjang, ia menyambar mahkota itu, dan terus melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Setelah jari maut itu memudar, Moongazer Serpent raksasa menatap kepergian Wang Lin.
Di bawah lilitan tentakelnya, makhluk itu masih menggenggam tungku besar milik Tanlang. Setelah ragu sejenak, amarah sang ular itu kembali menyala, dan ia memutuskan untuk mengejar Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin hanya bisa mengutuk dalam hati atas kecerobohannya kali ini, terutama karena kemunculan tak terduga dari Tanlang, yang malah memicu wujud tempur tertinggi monster tersebut. Kerugian yang dialaminya sangat besar, formasi pedang 7 bintang hancur, bendera pembatasan musnah, energi pedang terakhir Ling Tianhou terpakai. Bahkan tubuh fisiknya hancur total hingga hanya menyisakan jiwa asal. Namun, keuntungan yang didapatnya juga sebanding. Jiwa asalnya kini bebas dari belenggu, ia juga berhasil membawa setengah tulang Moon Geyser Serpent, gunung energi surgawi, kain lukisan gunung dan sungai, serta mahkota kaisar surgawi. Tanpa beban tubuh fisik, kecepatan terbang jiwa asal Wang Lin meningkat pesat. Ia langsung masuk ke dalam kompas bintang dan memacunya dengan kekuatan penuh. Kecepatan luar biasa dari kompas ini berhasil membuat jaraknya dengan Moon Geyser Serpent yang terus mengejar tetap stabil. Meski begitu, pelarian gila-gilaan ini menguras habis energi jiwa asalnya yang sudah terluka parah hingga cahayanya meredup. Wang Lin terus memacu kompasnya melintasi batas domain utara hingga akhirnya berhasil menembus perbatasan domain selatan dari sistem bintang All Heaven. Tepat saat stamina Wang Lin hampir habis total, Moon Geyser Serpent di belakangnya mendadak melambat dan berhenti tepat di garis perbatasan. Ular raksasa itu hanya bisa mengaum kesal dari kejauhan. Ia tampak gentar dan tidak berani melayangkan tubuhnya ke wilayah domain selatan sistem bintang All Heavens.